Dengan kandang yang baru ini kita populasi sekitar induk sekitar 100-an, kemudian produksi sekitar 50-an. 50 liter. Ya. Per apa itu, Pak? Per hari. Per hari 50 liter. Kita pekerjaan itu rutinitas saja, Mas. Rutinitas pekerjaan harian, kemudian dari sisi keuntungan kita tetap breeding. Jadi kita dapat anakan sekaligus kita dapat hasil dari susu. Jadi kita 2 kali keuntungan gitu. Dapat double itu ya? Double keuntungan. Oh, iya. Warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV, channel yang membahas seputar dunia pertanian dan peternakan. Dan kita saat ini ada di Sragen, tepatnya di Kecamatan Gemolong. Ada di salah satu farm yang cukup besar ya, namanya MK Farm, singkatan dari Mitra Karya Farm. Nah, Taniling dulu pernah kesini juga ya, sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Kita pernah kesini, Taniling pernah membahas mengenai pakan. Nah, kali ini kita lebih menarik lagi. Yang kita bahas nanti adalah mengenai kambing perah atau susu kambing. Dan nanti prosesnya juga potensinya, keuntungannya dan lain sebagainya kita akan bahas bersama ownernya Pak Budi. Mungkin langsung aja kita langsung ke sana, tanya-tanya dan ngobrol dengan Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak, dulu kita pernah kesini ya? Oh, iya. Taniling pernah kesini dan mungkin nggak sama saya kebetulan. Oh, iya. Sama Mas Adi dulu ya. Dulu kita dulu Taniling membahas mengenai pakan. Dan kali ini kita mau kesini, kita mau tanya-tanya soal kambing perah, Pak. Oh, iya. Atau susu kambing dari ini, Pak. Mungkin kalau MK Farm sendiri itu kan sudah farm yang besar ya. Mungkin banyak orang yang tahu ya. Tapi kalau ditanya sejarahnya itu gimana sih Pak MK Farm? Oh iya. Jadi MK Farm itu kita mulai jalan itu di tahun 2011, Mas. Awalnya kita juga peternakan domba, melayani akikah sama untuk penjualan kurban. Kemudian kita 2016 kita mulai untuk belajar untuk kambing perah sampai sekarang gitu, Mas. Alhamdulillah sampai sekarang kita udah dengan kandang yang baru ini kita populasi sekitar induk sekitar 100-an, kemudian produksi sekitar 50-an. 50 liter. Ya. Per apa itu, Pak? Per hari. Per hari 50 liter. Pak, kita boleh sambil jalan-jalan, Pak. Jadi kalau dulu melihat di perah itu ya, Pak ya, kalau dilihat dari potensinya sama keuntungannya itu apa, Pak, yang bikin berpaling gitu, Pak? Ini Mas, kalau dari sisi perah adalah pertama kita pekerjaan itu rutinitas saja, Mas. Rutinitas pekerjaan harian, kemudian dari sisi keuntungan kita tetap breeding. Jadi kita dapat anakan sekaligus kita dapat hasil dari susu. Jadi kita 2 kali keuntungan gitu. Dapat double itu ya? Double keuntungan. Oh iya. Kita bahas mengenai kambing perahnya ini, Pak. Jenisnya apa, Pak, kambing perah? Ini kita Sapera, Mas. Sebenarnya juga ada yang lain, Toggenburg sama Anglo-Nubian, Alpin, tapi belum terlalu populasinya belum terlalu banyak. Jadi mayoritas di sini Sapera. Dengan rata-rata penghasilan per hari? Untuk produksi seperti ini, Mas, kita Sapera adalah sekitar 1,5 sampai 3 liter per hari. Itu per ekor ya? Per ekor. Sapera sampai berapa bulan? Untuk Sapera, kalau kita nggak kawinkan, itu bisa 8 sampai 1 tahun masih bisa diproduksi. 8 sampai 1 tahun. Dengan harga per liter berapa? Sekarang kita jual ke retail itu harga 30.000, Mas. Untuk yang di retail? Retail. Oh iya. Kalau untuk ke pabrik kita di angka sekitar 17 sampai 19.000. Jadi dengan pemeliharaan Sapera ini, kandang kita akan lebih efisien, Mas. Dengan pakan yang sama akan menghasilkan susu yang lebih banyak. Harapannya seperti itu. Oh, pakannya sama di sini, Pak? Pakannya sama. Nutrisi pakan sama? Sama. Pakai apa, Pak? Kita pakai konsentrat, Mas. Ini kita kasih konsentrat sehari 2 kali, pagi sama sore. Kemudian kalau untuk silase rumput pecong ini kita kasih full. Jadi selalu tersedia di sini. Wah, ini ada besar banget, ini jenis apa, Pak? Oh, ini pejantan kita, Mas. Jadi kita di sini ada 2 pejantan, Sanen sama Toggenburg. Kalau ini Toggenburg. Oh, Toggenburg jenis ini? Jenis saja, jenis kambing perah. Dari sisi produksi juga masih bagus.
Ini induk 4 literan. Jadi dia punya potensi 4 liter, nanti dikawinkan sama kambing-kambing kita, harapannya produksi semakin bagus kan seperti itu. Toggenburg ya? Iya. Lu malah lebih banyak dari Sapera, Pak? Sampai 4 liter, berarti lebih unggul ini aslinya? Kan ini murni, Mas. Jadi Sanen itu punya potensi di angka oh iya, 4 Sapera kan 5 liter. Sapera kan ini ya, silang ya? Ini kandang produksi, Mas. Jadi kan kambing-kambing yang di sini adalah yang diperah, kemudian sama dikawinkan manual. Nah, seperti ini, Mas. Kemarin kita USG nomor 72 dan nomor 05 bulan Maret sudah positif bunting. Wajib di USG? Biar efisien kandangnya, biar efisien, Mas. Jadi kita jangan sampai kita punya kambing, dia tidak produksi dan tidak bunting. Itu yang harus dihindari. Makanya setiap bulan kita lakukan USG untuk memastikan kambing kita ini efisien gitu. Oh iya. Kalau di siklus produksinya sendiri itu gimana sih, Pak? Kalau di MK Farm sendiri kita siklusnya siklus normal, Mas. Jadi siklus kambing itu di 8 bulan. Jadi untuk 5 bulan bunting dan nanti 2-3 bulan itu sudah birahi lagi kita kawinkan. Jadi normal. Sebenarnya gambaran bisnis dari MK Farm itu gimana, Pak? Kalau disingkat gitu aja. Nah, kalau kita lihat aja dari sisi produksi tadi, sisi produksi kita ngomongin dengan harga pabrik ya. Kita produksi per ekor itu di angka 1,5 sampai 3 liter. Rata-rata 2 liter lah. Untuk Sapera mencapai 2 liter itu insya Allah nggak susah. Jadi dengan 2 liter itu kita dapat income per hari sekitar 32.000. Ya meskipun nanti lama-lama menurun, tapi itu adalah di puncak produksi seperti itu. Kemudian dari sisi pakan, kita di ring antara 5.000 sampai 8.000 rupiah per hari. Per hari per ekor? Per ekor, nah seperti itu. Jadi nanti ketika kandang kita produksi 50 liter, kemudian kita punya populasi induk sekitar 100-an ekor, ditambah yang pembesaran, ya itu yang jadi beban kita adalah yang pembesaran itu tadi. Tapi itu kan memang proses gitu, yang harus kita lalui. Memang nanti dari proses pembesaran ini, yang jantan kita jual, nanti yang betina kita jadikan buat regenerasi dari induk seperti itu. Itu resikonya sama kendalanya itu apa? Resiko kita di sini kendala kesehatan, Mas. Paling sering adalah kesehatan. Kita lihat ada contohnya di sini. Oh boleh. Oh ini. Induk. Ini Mas. Ini namanya mastitis, Mas. Radang susu. Oh iya. Jadi susunya yang satu putingnya itu membusuk, Mas, membusuk sampai putus satu. Ini kan tinggal satu nih. Ini yang jadi momoknya peternak susu ini mastitis. Tapi itu nggak nurun penyakitnya itu? Oh enggak. Itu karena bakteri aja, Mas, kebersihan kandang. Antisipasinya kan kita tiap minggu itu kita semprot disinfektan. Berarti itu karena kandangnya? Karena kandangnya. Pak, di MK Farm ini kan lokasinya ada di tengah-tengah desa tuh. Iya. Itu ada nggak keterlibatan masyarakat buat ikut di dunia perah ini? Jadi ketika tahun 2020 ya, kita ada industri. Terus terang dari PT ETA Indutama dari Jogja, ownernya ke sini, beliau mengajak kerjasama untuk menyuplai susu kambing perah, kan seperti itu. Berangkat dari situ, karena sudah market kita sudah jelas, kita ada kerjasama dengan industri, maka warga sekitar kita ajak untuk produksi susu kambing seperti itu. Jenengan alasannya kalau ngajak itu kenapa, Pak? Maksudnya karena melihat dari permintaan tadi banyak atau memang gimana itu? Ya, kita kan bagaimanapun kan ya sokok guru kita kan koperasi, Mas ya. Ya, kita kan belajar dari SD mungkin udah belajar ya. Jadi memang dari saya juga memang senang pemberdayaan juga. Jadi bisa mengajak masyarakat untuk ibaratnya maju bareng-bareng gitu kan. Oh, iya. Dan dari situ juga saya juga ada keuntungan juga sih gitu kan. Misalnya dapat selisih harga gitu kan, ada poinnya di situ juga. Tapi memang cocok banget buat pemberdayaan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi secara income memang menjanjikan kan, dan memang cocok buat masyarakat di pedesaan kan seperti itu. Memberdayakan masyarakat itu artinya bermitra atau gimana? Bermitra. Yang di sini sama semua mitra itu kalau di total itu bisa berapa liter? Kita untuk daerah yang Kadus 3 ini sekarang produksi itu sekitar 1,200 liter per pekan. Per pekan. Kalau untuk produk turunannya apa, Pak, di sini? Atau dijual murni aja gitu? Kebetulan kita juga ada teman yang di Sragen juga, dia produksi susu bubuk, Mas. Langsung, jadi dari hulu sampai hilir kita juga ada seperti itu. Di samping pabrik yang di Jogja kan gitu. Mungkin kalau kita lihat langsung ke warga boleh?
Boleh, silakan Mas. Nanti kita antar ya. Oke, kita lihat salah satu peternakan di warga ya teman-teman. Monggo Pak. Oke. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan dan menawarkan produk-produk peternakan di Taniling loh. Yuk, download aplikasi Taniling di Google Play. Oke Mas, ini kandang mitra kita dari warga sekitar kandang saya yang menjadi mitra untuk produksi susu saya Mas. Oh iya. Ya, ini yang punyanya nih Mas Suyudi. Mas Suyudi. Halo Pak. Saya Rizky Pak. Saya Suyudi. Bentar, pakai ini Pak. Bapak siapa? Suyudi. Udah lama Pak ikut mitra sama Pak Budi? Ya sekitar 2 tahunan lah. Sekitar 2 tahun ini sampai sekarang udah dapat populasi berapa Pak? Sekarang sekitar 36. Jantannya udah terjual itu. Yang ini yang tinggal yang kecil-kecil yang tinggal betinanya ya. Oh, sisanya tinggal 36. Iya. Pencapaian yang paling menyenangkan itu apa Pak dari ternak kambing ini? Beli apa gitu toh? Iya betul. Oh iya. Itu vario ya. Beli vario Pak? Iya. Cash Pak? Ya cash. Pak, dengan populasi yang sekarang ini produksinya di sini kalau susunya itu sampai berapa Pak? Selama ini sampai 12 liter. Kalau ini kan sudah turun, saya kawinkan, sudah ini belum semuanya ini jadi indukan maksudnya gitu. Kalau sudah jadi indukan ya nanti sekitar 20 liter dapat gitu. 1 tahun lagi lah. Berarti untuk saat ini rata-rata 12 liter per hari? Ya 10 sampai 12 liter itu. Pak, ngomong-ngomong ini ada KTT Jaya ini apa nih Pak? Ini kebetulan di sini ada kelompok KTT Jaya itu ternak Tani Jaya ini. Ini ada hubungannya sama Pak Budi? Oh ada juga. Apa Pak Budi? KTT Jaya ini Mas, jadi warga sekitar di sini yang di Kardus 3 ini kita wadai dengan membentuk kelompok ternak gitu kan. Kita nama kelompok Tani Ternak Jaya. Oke Pak Budi, Ya. saya ini yang mungkin sebelum kita tutup videonya saya mau tanya yang terakhir ini. Yeah. Mungkin nanti kalau warga Taniling atau penonton yang lain itu pengen kerjasama di bidang kambing perah itu bisa nggak? Masih ada lowongan nggak gitu Pak? Insya Allah masih Mas, kita masih kekurangan pasokan susu. Jadinya dengan kita kerjasama dengan beberapa industri, terus terang untuk kebutuhan susu kita masih sangat kurang kan gitu kan. Kalau yang jauh gitu gimana? Yang jauh kita juga bisa Mas, kalau masih kejangkau biasanya mereka punya freezer tersendiri, misalnya kapasitas 100 liter apa 200 liter, kita iramanya per pekan Mas. Jadi per pekan itu bisa ngirim berapa liter, jadi nggak harus tiap hari ke sini itu enggak. Jadi mereka setor susu misalnya 100 liter, sekalian ambil konsentrat, nanti tiap hari Jumat atau hari apa setor ke sini seperti itu. Oh, biar efisien di transportasinya juga kan seperti itu. Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke peternak atau para pemuda gitu siapa? Monggo. Ya oke. Ini untuk teman-teman peternak ya, peternak pemula, pemuda maupun yang MPP memasuki masa pensiun, ternak kambing perah itu sangat luar biasa. Jadi kita ada beberapa keuntungan, mulai dari kita dapat anakannya juga kita akan mendapatkan dari susunya, dan itu adalah penghasilan setiap hari selama setahun penuh. Dan juga untuk pemasaran market, insya Allah kita sudah siap untuk marketnya seperti itu. Monggo tetap semangat buat peternak. Berarti teman-teman kalau ingin bermitra dengan Pak Budi terutama nanti suplai susu ya, nanti bisa menghubungi langsung, nanti ngobrol sendiri sama Pak Budi. Mungkin boleh disebut nomor HP-nya mungkin Pak? Nomor HP-nya. Nomor HP saya di 081 38 9397 061. Oke, seperti biasa nanti kita akan tulis di sini. Dan bagi teman-teman yang pengen langsung datang ke sini bisa, nggak bermitra pun bisa ya Pak, main ke sini bisa boleh. Ya Pak ya. Mau belajar kambing, mau memanah, mau berkuda bisa semua. Oke, banyak sekali ya Pak. Ya. Bisa outbound juga di sini. Bisa. Oke, nanti teman-teman bisa cek di Google Maps MK Farm. Ya. Susu kambing gemolong. Susu kambing gemolong Ya. di Google Maps. Ya. Kalau alamat lengkapnya Pak? Di Mende, RT 8 RW 3, Kelurahan Purworejo Gemolong, Sragen. Oke. Oke, terima kasih Pak Budi atas waktunya dan informasinya, dan terima kasih Pak Suyudi telah memberi motivasi. Pencapaian vario yang luar biasa Pak.
Oke, terima kasih warga Taniling. Kalau ada salah kami mohon maaf. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati.